Semuanya saya sapa. Saya Robertus Robi Ordo Karmelit. Saya ditabiskan tahun 2008, ya. Jadi masih menjalani 14 tahun, baru menjalani 14 tahun imamat saya. Saya berasal dari Kota Pahlawan, Surabaya. Sekarang saya bertugas di Marian Center Indonesia, Jakarta Barat di Tomang. Saya juga bagian dari tim Carmelite Center Jakarta. Saya juga membantu konten atau live streaming dalam Suara Karmel YouTube dan juga konten renungan Katolik di Maria Bunda Karmel Paroki, dan juga saya membantu pelayanan-pelayanan kategorial serta paroki bila diperlukan, seperti itu. Saya kira itu ya. Singkat aja, nanti bisa ditambah perkenalannya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin yang sudah kenal saya ya, mungkin belum ya, belum ada yang kenal saya. Nanti kita kenalan lagi. Baik, terima kasih. Saya merasa terhormat diberi kesempatan oleh kelompok doa Love Praying Family, ya. Pertama dihubungi Ibu Regina langsung ke saya. Saya juga merasa terkesan, ya. Wah, ini kelompok dari Medan ini. Jadi saya punya kenangan indah di Medan juga. Beberapa tahun lalu pernah bertugas di Medan. Jadi mengerti sedikit tentang situasi di Medan. Juga untuk Bapak Ibu yang ada di luar Medan, tentunya saya senang kita semua bisa bergabung di sini, ya. Berbagai tempat, ada Kalimantan, Padang, mungkin tidak tahu, saya tidak bisa sebutkan semuanya. Saya kira ini cukup lumayan tersebar banyak, ya. Baik, saya langsung saja ke materi saya untuk saya sharingkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak mengalami gangguan apapun seperti doanya tadi, ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas, ya. Ya, jelas, Pastor. Jelas, ya, terima kasih. Ini temanya yang diberikan kepada saya, atau sebenarnya tawaran saya untuk tema kali ini berkaitan dengan liturgi gereja hari ini, yaitu Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah, atau The Presentation of Mary, ya. Nah, maka saya memilih tema hidup sebagai persembahan diri kepada Tuhan. Ya, pesta Perawan Maria dipersembahkan di Bait Allah, The Presentation of Mary, itu dirayakan pada tanggal 21 November oleh Gereja Katolik Barat. Di Gereja Katolik Ortodoks dirayakan 4 Desember. Perayaan ini dihubungkan dengan suatu peristiwa yang tidak diceritakan dalam Perjanjian Baru, tetapi dikisahkan dalam kitab apokrif Injil Yakobus. Menurut teks Injil Yakobus, orang tua Maria, Santo Yoakim dan Santa Ana sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Maka mereka menerima wahyu dari Yang Maha Tinggi bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Untuk menunjukkan rasa syukurnya mereka atas kabar baik tersebut, mereka membawa sang anak, yaitu Maria Maria kecil, ke Bait Allah untuk dipersembahkan ke Bait Allah itu, ya, dijadikan abdi malahan. Di dokumen Marialis Cultus tahun 1974, Paulus ke-6 menulis, meskipun isinya apokrif Injil Yakobus, perayaan ini memiliki nilai yang luhur dan patut dicontoh, serta membawa tradisi yang mulia yang berasal dari gereja-gereja timur. Orang tua Yahudi yang saleh tidak pernah lalai untuk mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan atau Yahweh sebelum dan sesudah kelahiran mereka. Bagi orang-orang Yahudi, konsekrasi umum tidaklah cukup. Beberapa dari mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah sewaktu mereka dilahirkan. Anak-anak tersebut tinggal di dalam bangunan yang merupakan bagian dari Bait Allah dan melayani para imam dan kaum Lewi dalam tugas-tugas suci dari pelayanan mereka. Saya bayangkan ini seperti gadis-gadis yang dipingit, ya, mungkin dimasukkan ke dalam biara pertapaan, lalu dididik oleh para suster, para rahib atau rubiah. Di sana mereka melakukan tugas-tugas suci, ya, yang berkaitan dengan liturgi, dengan Bait Allah, dengan tugas-tugas
mulia itu. Jadi kita bisa melihat dari contoh konsekrasi tersebut. Misalnya juga selain kisah Maria ini juga contoh Injil adalah Samuel ya. Samuel juga tinggal bersama Imam Eli ya di dalam bait suci ya. Di situ kita bisa lihat ceritanya. Juga beberapa wanita ya seperti Yosafat istri Imam Yoyada di 2 Tawarik 22, kemudian Hana ya anak Fanuel dalam Injil Lukas 2 36 sampai 38. Ini perempuan-perempuan yang membaktikan diri kepada Tuhan, menyucikan dirinya kepada Tuhan. Memang pada masa itu belum ada bentuk hidup, corak hidup biarawati, tapi orang-orang ini sudah memiliki kerinduan yang besar untuk mempersembahkan diri mereka, mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah secara lebih khusus. Perawan Maria melakukan persembahan dirinya sendiri dengan sikap hati yang amat suci kepada Allah. Ia mempersembahkan dan mengkonsekrasikan dirinya sendiri dengan segenap hati dengan cara yang amat murni dan agung, sehingga tidak seorang malaikat atau manusia pun pernah membaktikan diri kepada Allah seperti Maria dengan kemurnian hati dan cinta kasih yang begitu besar. Maka tidak heran Allah sendiri memilih perawan Maria menjadi ibu dari Juru Selamat, menjadi ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi perawan yang terberkati. Makanya kita sebut bahwa terpujilah engkau di antara wanita, terberkatilah engkau di antara seluruh wanita. Engkaulah yang dipilih Allah. Itulah perawan suci Maria, ibu kita dan bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, tadi mungkin ada kerinduan kita ya semakin memahami bagaimana Allah itu hadir dalam perayaan Ekaristi. Maka coba kita memperhatikan mungkin sebuah klip ini mungkin mengingatkan kita kerinduan kita kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Pada waktu kita mengikuti Ekaristi, perhatikan setiap gestur yang ada di hadapan kita, terutama di depan altar. Ketika orang masuk ke gereja, bayangkan malaikat-malaikat pelindung mengikuti kita masuk ke dalam gereja. Malaikat-malaikat yang baik itu menyertai kita untuk menjaga kita, untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau berkumpul dalam perayaan Ekaristi, mereka ikut berdoa bersama kita. Para malaikat dan orang kudus berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terjadi peristiwa agung tubuh dan darah Kristus yang diubah dari roti dan anggur. Jika Anda membuka mata hati Anda, membuka mata jiwa Anda akan merasakan kehadiran yang sangat suci. He took bread and giving thanks, Yesus sendiri and gave it to yang his memimpin, disciples, yang saying, merayakan perayaan "Take Ekaristi this, all dalam of you, diri imam and eat of it. dan mempersembahkannya For sambil this berkata, is my body, inilah tubuhku which will be given up yang diserahkan for you." bagi kamu. Malaikat dan semua jiwa, termasuk malaikat dan semua ciptaan penyembahnya, dihadirkan kembali peristiwa 2000 tahun lalu ketika Yesus wafat di salib. Darahnya yang menetes dari salib dihadirkan kembali di dalam piala yang terberkati,
Lord ya Tuhanku and my God. dan Allahku. Baik, setelah kita melihat bagaimana dalamnya sakramen Ekaristi yang biasa kita terima, tetapi kalau kita membayangkan itu peristiwa agung, peristiwa yang begitu suci mulia, bahkan para malaikat, orang kudus, Bunda Maria hadir di sana serentak menyembah Allah yang menyerahkan dirinya dalam diri Yesus Kristus, tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Oke, kembali pada tema pada malam hari ini. Apa yang bisa kita teladani dari persembahan diri perawan Maria? Pertama, kita belajar taat kepada Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria selalu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Belajar menjadikan hidup kita persembahan, berarti kita belajar taat kepada kehendak Allah yang tidak mudah untuk menjadi taat. Karena kecenderungan kita suka melawan, suka semaunya sendiri. Minimal kita berusaha melaksanakan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu hukum yang paling minim. Lebih dari itu, kita berusaha menyelaraskan kehendak kita, pikiran kita, kemauan kita dengan kehendak Allah. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Yang kedua, teladan dari persembahan diri Maria yaitu berdoa dan berlaku tapa ya. Ini bisa bentuknya macam-macam. Bunda Maria mengorbankan diri, berkorban diri pada Allah dalam bait suci. Ia terus-menerus mengorbankan dirinya siang dan malam berdoa demi kemuliaan Tuhan. Mungkin dia melakukan mati raga, puasa, pasti ditetapkan seperti itu. Dan penitensi. Ya. Pengorbanan Maria dilakukan secara penuh dan tanpa ragu-ragu. Sebab Maria tidak pernah memiliki kelekatan yang tidak pantas terhadap ciptaan. Maria meninggalkan cinta terhadap dunia secara menyeluruh dan tidak suatu hal pun menyenangkannya kecuali Tuhan Allah. Semua hal tersebut dilakukan Maria secara sukarela dan dengan sukacita. Karena kita dapat berkata tentang Maria, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya tentang putranya, Oblata es quia ipsa voluit. Ia telah dipersembahkan karena ia menghendakinya. Akhirnya pengorbanannya ini disertai dengan ketekunan. Karena beberapa orang percaya bahwa pada waktu itulah Maria membuat kaul keperawanan. Dan bahkan terdapat beberapa tokoh gereja, doktor gereja yang percaya bahwa Maria membuat kaul tersebut sebelum ia dipersembahkan di bait Allah. Santo Ambrosius dan Santo Hieronymus mempertimbangkan pula menyadarkan kesederhanaan dan ketenangan Maria, ketekunan perawan suci dalam hal berdoa, kasihnya untuk saudara-saudarinya, seperti ia mengunjungi Elizabeth, saudari sepupunya yang sedang mengandung di usia tua. Ia dalam keadaan hamil muda, mengandung muda, ia mengunjungi Elizabeth dan menolong Elizabeth hingga proses bersalin selesai. Kesetiaan Maria juga untuk selalu melakukan tindakan syukur kepada Allah. Maka ada kidung Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, dari sini, apakah Anda mau belajar berdoa dan melakukan laku tapa sebagai persembahan kasih kepada Tuhan? Pertobatan yang sempurna, Roma 12 ayat 1. Dikatakan, karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Himbauan Paulus ini kepada jemaat di Roma adalah supaya mereka yang mempersembahkan diri pada Allah bukan sebagai persembahan hewan kurban di atas altar, sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum Musa, melainkan persembahan yang hidup. Hidup kita ini adalah persembahan bagi Allah. Maksudnya tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi.
1 Yohanes 2 ayat 15-16 mengingatkan kita bahaya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang ditawarkan dunia dapat disederhanakan dalam 3 hal itu tadi. Keinginan daging melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan nafsu dan meliputi keinginan makan, minum, hubungan seks, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh kita dengan berlebihan. Keinginan mata melibatkan materialisme, menginginkan sesuatu yang tidak kita butuhkan, dan bersikap iri hati terhadap orang yang mempunyai apa yang kita dambakan. Keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi yang membuai kita dan meninggikan kehendak pribadi kita. Jadi kita jangan menunda-nunda untuk memberikan diri kita pada Allah melalui pertobatan yang sempurna. Layaknya perawan Maria yang mempersembahkan dirinya di bait Allah sejak masa kanak-kanaknya. Kita ikuti satu ilustrasi ini tentang persembahan hidup. Di dalam diri orang yang telah diselamatkan, timbul reaksi positif untuk membalas budi kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur ini kepadanya? Tuhan menghendaki kita mempersembahkan diri kita kepadanya. Pada suatu hari ada seorang budak perempuan negro yang dilelang oleh orang. Ada 2 orang bersaing membelinya, saling memberikan harga penawaran yang lebih tinggi. Kedua orang itu jahat. Budak perempuan itu tahu bahwa jatuh ke tangan siapapun di antara mereka tidak akan baik nasibnya. Sebab itu dia terus mencucurkan air mata, terus menangis, sangat menderita. Saat itu, tiba-tiba ada seorang kulit putih ikut pelelangan tersebut. Masing-masing menambah tinggi harga penawarannya. Terakhir kedua orang itu tidak lagi menambah penawarannya. Akhirnya perempuan ini dibeli oleh orang kulit putih itu. Persembahan diri adalah hal yang masuk akal, karena kita telah dibeli dengan darahnya dan harganya telah lunas dibayar. Kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kemudian, ia segera memanggil seorang tukang besi untuk memutuskan rantainya dan berkata kepada perempuan ini, "Aku membeli kamu bukan menyuruh kamu menjadi budakku, melainkan supaya kamu bebas." Motivasinya ialah kasih Tuhan. Karena Dia mati bagi kita, menggantikan diri kita, maka kita tidak perlu lagi mati. Dia mati agar kita mendapatkan hidup kekalnya dan hidup kepadanya. Kasih inilah yang mendesak kita untuk mempersembahkan diri kepadanya. Setelah berkata demikian, ia pergi. Perempuan itu merasa heran. Lewat 2 menit dia sadar, segera mengejar orang kulit putih itu dan berkata, "Sejak hari ini sampai nafas terakhir, aku rela menjadi budakmu." Maknanya ialah menjadi kurban yang hidup bagi kepuasan Tuhan. Menjadi kurban yang hidup berarti kita dipisahkan dan dikuduskan bagi Tuhan. Kita dapat diperkenan Allah, siap untuk dipakai olehnya, dan memuaskan keinginan hatinya. Kita bahkan menjadi bau-bauan yang menyenangkan Tuhan. Tujuannya ialah agar Tuhan menggarap kita bagi kemuliaan Allah. Kita adalah karya agung Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini perlu persetujuan dan persembahan diri kita kepadanya, agar Dia dapat menggarap kita bagi kemuliaan-Nya. Ini berarti kita membiarkan Allah terekspresi dan menyatakan kemuliaan-Nya melalui kita. Ini hal yang sungguh mulia. Orang dosa yang bejat seperti kita dapat diselamatkan dan mempersembahkan diri kepadanya. Oh, saudara-saudari, demikianlah kasih Tuhan terhadap kita. Karena dorongan kasih, maka kita berkata kepada Tuhan, "Sejak hari ini, aku mau menjadi hamba-Mu." Kita telah menerima kemurahan dan belas kasihan Allah, maka sepatutnya lah kita mempersembahkan diri kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, terima kasih kepadamu karena kami telah dibeli dengan darah-Mu,
dan kami sudah menjadi milik-Mu. Kasih-Mu mendesak kami untuk mempersembahkan diri kami untuk hidup kepadamu dan bagi kepuasan-Mu. Biarlah Engkau menggarap kami menurut kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik. Itu tadi bagaimana orang ingin mempersembahkan diri karena dia sudah ditebus, dibebaskan, dibayar lunas oleh Sang Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dengan tubuh dan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita meneladani semangat perawan Maria, persembahan diri Maria. Yang berikutnya adalah tidak menuruti roh keduniawian. Bagaimana caranya supaya orang percaya tidak menyesuaikan diri kepada dunia? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita melakukan hal ini melalui kuasa firman Allah yang dapat merubah kita. Jadi kalau kita perlu mendengar firman Allah, Roma 10 ayat 17, kita harus membacanya. Ya. Wahyu 1 ayat 3, kita harus mempelajarinya. Kisah 17 ayat 11. Bahkan kita diminta menghafalnya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dan merenungkan firman. Mazmur 1, 2 sampai 3. Firman Allah yang dijelaskan dalam hati kita oleh Roh Kudus merupakan satu-satunya kuasa di bumi yang dapat merubah haluan kita dari sifat nafsu kedagingan kepada kerohanian yang sejati. Dialah satu-satunya yang dibutuhkan supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16. Hasilnya adalah bahwa kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Menjadi persembahan hidup bagi Yesus Kristus adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Mempersembahkan berarti penyerahan diri total seperti Bunda Maria. Menyerahkan total hidupnya kepada Allah. Ia hanya menjadi pelaksana firman, pelaksana kehendak Tuhan. Seperti Yesus sendiri juga mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kita tidak dapat menyisihkan sebagian untuk dipegang sendiri atau diserahkan kepada pihak lain kehendak kita, bandingkan Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Kurban itu, persembahan itu harus bersifat sempurna, ya, tidak bercelah. Jadi bukan pemberian kita yang Tuhan kehendaki, tapi Dia menghendaki kita sendiri. Kalau kita berpikir, oh saya nyumbang ini, saya beri ini, ya bisa saja, tidak jelek. Tetapi yang Tuhan minta justru adalah hati yang remuk redam. Itulah yang berkenan kepadanya. Maksudnya hati yang bertobat, hati yang mengikuti kehendak Allah, hati yang sudah remuk, hancur karena kejahatan manusia, kejahatan dunia, sudah diremukkan, tapi kemudian dibentuk oleh Allah. Itulah yang berkenan, persembahan hidup yang berkenan bagi Allah. Satu cuplikan lagi kita lihat. Please subscribe to our channel and click on the bell icon on the bell notification. Oke. Ceritanya orang yang sedang berjalan. Dia haus, tapi dia menemukan pasir di situ. Inilah kehausan jiwa manusia. Minta pada Tuhan, Tuhan, isilah tempayanku, aku haus Tuhan. Tapi masih kosong. Doanya belum dijawab. Ya marah. Waduh, di sana ada hiburan duniawi tuh. Ada cewek seksi. Tuhan melarang, jangan ke situ. Jangan. Pergi ke sini. Itu jalannya. Nggak mau. Ya, Tuhan berusaha menghalangi tangan Tuhan. Jangan. Tapi dia malah lari, menghindar.
mencari kehendaknya sendiri. Nah, di situ dia minum dari kenikmatan. Tuhan memotongnya bahkan. Dia nggak kekurangan akal. Dia buka lagi keran itu. Tetap saja tidak ada air keluar. Hanya setetes yang dia terima. Dia sudah tidak mau mendengarkan Tuhan. Inilah sebenarnya jalannya. Kalau dia mau, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Ya. Please subscribe. Oke. Please subscribe. Ya. Ya, jadi itulah kadang-kadang manusia itu ya tidak mau menuruti apa yang Tuhan tunjukkan. Dia mencari jalannya sendiri. Susah payah memuaskan jiwanya dengan macam-macam keduniawian itu. Tapi dia tidak puas. Sebenarnya Tuhan menunjukkan di sana loh, ada sumber air yang jernih, yang bebas dari pencemaran dosa. Tuhan sediakan, karena dia mengatakan, akulah air hidup. Makan dan minumlah tanpa bayar. Barang siapa haus, hendaklah ia minum dari air hidup yang disediakan Tuhan. Ya kan? Baik, kemudian untuk yang berikutnya adalah bagaimana meneladan persembahan diri Maria dengan berlaku kudus dan tak bernoda. Perawan Maria digelari perawan yang dikandung tanpa noda oleh gereja. Kidung Maria disebutkan, ia mengatakan, Maria berseru, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Persembahan diri Maria itu sangat kudus. Kita juga memiliki tubuh dalam arti fisik yang bukan milik kita sendiri. Sebab tubuh kita menurut Rasul Paulus adalah kenisah Roh Kudus, bait Allah. Sebab mempersembahkan kurban berarti kurban yang diserahkan menjadi milik Allah. Kalau misalnya dalam perjanjian lama orang makan daging persembahan, misalnya Imamat 10 ayat 12, orang tidak menganggap daging itu sebagai miliknya sendiri. Sebaliknya perjamuan itu merupakan persekutuan dengan Tuhan. Sedangkan manusia seakan menjadi tamunya, tamu Allah. Maka kalau orang percaya mempersembahkan tubuhnya pada Allah, hal itu berarti bahwa seluruh kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Ketaatan dan pengabdian itulah persembahan hidup dan kudus yang dipersembahkan orang percaya. Dunia dikuasai dosa, kerusakan, kematian. Tetapi Bunda Maria menjadikan dunia dapat mencapai kesempurnaan, kesucian, dan kehidupan. Persembahan yang diserahkan pada Allah ini harus hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang terakhir adalah bagaimana meneladan persembahan diri Maria, yaitu menjadi milik Allah. Bunda Maria sepenuhnya menjadi milik Allah. Ia telah menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Dengan cara demikian, Bunda Maria, perawan Maria, menyerahkan seluruh dirinya pada Allah dan membiarkan Allah mempergunakan dirinya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dan dia tidak menjadi persembahan yang mati, yang dibakar di atas mezbah, tetapi menjadi persembahan yang hidup. Setelah dipersembahkan pada Allah, orang beriman menjalani kehidupan yang kudus, yakni dengan melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, umat menyampaikan persembahan yang menyenangkan Allah. Paulus menegaskan bahwa kehidupan yang demikian inilah yang dapat disebut sebagai ibadah sejati kepada Allah. Inilah cara yang pantas untuk menyembah Allah yang hidup. Seperti perawan Maria telah mempersembahkan diri pada Allah dan menjadi miliknya, kita diingatkan agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Ini tidak berarti bahwa orang beriman harus mengasingkan diri dari dunia. Kita harus tetap hidup di dunia, tapi jangan sampai mengikuti cara hidup dunia yang dikuasai oleh dosa. Ketika menjadi orang yang percaya pada Kristus, kita harus membiarkan Allah memperbarui akal budi kita. Dengan akal budi yang telah diperbarui oleh Allah, kita akan dapat memahami kehendak Allah, yaitu yang baik dan yang menyenangkan hatinya. Orang yang percaya pada Allah mempersembahkan hidupnya pada Allah. Ia membiarkan Allah mempergunakan seluruh dirinya untuk melakukan kehendaknya. Karena ia berharga di hadapan Allah, maka ia senantiasa menjaga dirinya agar tidak dikuasai oleh dosa. Mari kita lihat sebenarnya siapa yang lebih dulu mempersembahkan diri kepada kita. Sebenarnya Yesus sendiri mempersembahkan dirinya, mempertaruhkan dirinya untuk kita. Mari kita lihat slide yang satu ini. Kamu berjalan, dengannya aku akan aman, bersama Tuhan Yesus aku akan aman. Kau berjalan di tengah kehidupan yang gersang, yang panas, yang terik. Kau merasa sendirian. Lalu engkau berdoa. Kau mohon perlindungan Tuhan. Kau mohon penyertaan Tuhan di dalam kegelisahanmu, kesepianmu, kesendirianmu, ketakutanmu. Tuhan, orang tuaku mati karena banjir. Dia kehilangan orang tuanya. Saya tidak punya tempat untuk pergi, Tuhan. Kemana aku harus pergi? Aku tidak tahu salah satu keluargaku di mana. Aku sendirian, aku takut. Mungkin inilah yang kita alami ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Tuhan, tolong lindungi saya, lindungi aku. Itulah kira-kira. Dan kepalamu terantuk. Kau merasa mengeluh, sakit, marah. Kenapa Tuhan biarkan aku terantuk batu seperti ini? Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Di mana engkau, Tuhan? Sepertinya doanya tidak terjawab. Dia menangis. Kau menangis. Kau sedih. Karena rupanya hidupmu cukup berat. Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Di saat aku butuh, kamu tidak ada. Oh, sorry. Maaf ya. Soalnya lagi. Kenapa kau seperti ini, Tuhan? Kau menangis. Oh Tuhan, kamu hanya membuat situasiku bertambah buruk setiap kali aku meminta bantuan kepadamu. Maaf ya, videonya terpotong ini. Jadi begini, saudara-saudara, video ini sebenarnya nanti mau memunculkan sebenarnya Tuhan sendiri yang menahan dia dari lemparan batu. Di belakang dia itu Tuhan berdiri, kemudian Tuhan itu melindungi dia. Jadi seperti melindungi dia dengan tangan badannya. Jadi batu-batu itu sebenarnya mengenai dia, batu besar itu. Tapi ada batu kecil yang terlempar memantul dari tubuh Tuhan mengenai kepalanya. Sebenarnya batu besar itu menimpa dia, tetapi Tuhan yang menjadi bentengnya, melindungi dia di belakangnya. Cuman dia tidak melihat ke belakang, bahwa ada Tuhan berdiri di sana menjadi pelindung dia. Itu ya, maaf tadi filmnya terpotong. Begitu materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lucia. Ya. Pengajaran yang sangat mendalam, Romo. Apalagi Romo menyelipkan video, menyelipkan yang menggugah hati kami dalam grup ini. Romo, izinkan saya merangkum sedikit ya, Romo.
Sebagaimana orang-orang tua Yahudi yang saleh zaman itu, maka Maria kecil dipersembahkan kepada Tuhan. Perawan Maria melakukan persembahan dirinya sendiri dengan sikap budi dan hati yang amat suci kepada Allah, sehingga tidak seorang pun manusia ataupun malaikat yang pernah mempersembahkan diri kepada Allah dengan kemurnian dan cinta kasih yang begitu besar. Dan yang bisa kita teladani dari persembahan diri perawan Maria adalah yang pertama, belajar taat kepada kehendak Tuhan, yaitu kita belajar taat, dan itu tidak mudah sebab kita masih lebih sering mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kita harus mencoba untuk bisa belajar taat. Yang kedua, berdoa dan bertetap. Seperti Bunda Maria yang melakukan mati raga dan penitensi, kita hendaknya lebih mengarahkan hati kepada semua kehendak Allah dengan menjauhi kelekatan yang bersifat duniawi. Ya, kiranya kita mau berdoa, hening, tenang di hadapan Allah. Dan ketiga, pertobatan yang sempurna. Dengan tidak mengikuti, seperti Romo katakan tadi, keinginan daging, makan, minum, pesta pora. Kita tidak mengikuti keinginan mata, yaitu menginginkan kepunyaan orang lain, agak matre, dan juga tidak mengikuti keangkuhan hidup, dalam hal ini ambisi dan meninggikan diri kita sendiri. Yang keempat, tidak turut roh keduniawian. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan yang kita bisa baca, kita bisa dengar, kita pelajari, kita renungkan. Dan itu kita mohon Roh Kudus yang akan menjelaskannya dalam hati kita. Mempersembahkan berarti menyerahkan diri secara total. Persembahan kita harus sempurna, yaitu dengan hati yang tulus, hati yang bertobat, hati yang remuk redam. Sebab persembahan yang Tuhan inginkan adalah persembahan diri kita sendiri, bukan pemberian kita secara lahiriah. Tuhan inginkan manusia batiniah kita yang diperbaharui dari hari ke hari. Itu adalah sebuah persembahan yang hidup. Dan yang kelima, berlaku kudus dan tak bernoda. Seperti perawan Maria mempersembahkan tubuh kepada Allah seutuhnya, tubuh itu menjadi milik Allah. Itu ketaatan dan pengabdian dan hidup yang kudus. Kita dituntut untuk itu. Dan yang keenam, menjadi milik Allah. Setelah kita hidup, diberikan kehidupan yang kudus, kita mempersembahkannya kepada Allah. Hidup yang kudus ini adalah menyenangkan hati Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, karena dengan tuntunan Roh-Nya, kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang berkenan kepadanya. Kita mempersembahkan diri kita kepadanya sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Baik sebagai romo, kaum religius, para suster, juga apabila kita sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, pemuda yang bekerja atau yang masih kuliah, masing-masing kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Sebab kita saat ini tidak dikuasai lagi oleh dosa, tapi kita berada di bawah kasih karunia. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal, bukan dengan emas perak, tapi darah Kristus sendiri. Semoga demikian, Romo.